Perkenalkan, nama saya Ummu Ainun Farida, NIM 1803030002, kelas A semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi harian, review bab ke-6, sosiologi politik. Di sini mengenai partisipasi politik. Banyak pekerjaan dimulai dengan studi tentang kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan merupakan artefak politik dan sosial. Ini adalah ciptaan negara dan pada saat yang sama menyediakan struktur bagi individu, peran individual dalam masyarakat. Ia mengambil berbagai bentuk tindakan, ekspresi, simbolisme, dan sosial organisasi. Dengan demikian, konsep kewarganegaraan penting bagi sosiologi politik. Kewarganegaraan mengacu untuk partisipasi atau keanggotaan dalam komunitas. Marx mencatat bahwa kewarganegaraan adalah ciptaan negara modern, suprastruktur yang muncul dari dinamika masyarakat berbasis kelas. Kewarganegaraan sebagai ciptaan politik mengaburkan ketidaksetaraan kelas yang diciptakan dalam sistem kapitalis. Negara dengan caranya sendiri menghapus perbedaan berdasarkan kelahiran, pangkat, pendidikan, dan pekerjaan ketika menyatakan kelahiran, pangkat, pendidikan, dan pekerjaan menjadi non-politik perbedaan. Ketika mengatakan bahwa setiap anggota masyarakat adalah terengah-engah dalam kedaulatan rakyat, terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, ketika ia memperlakukan semua itu elemen yang membentuk kehidupan aktual orang-orang dari sudut pandang negara. Parson mendekati konsep tersebut dengan menekankan fungsi kewarganegaraan dalam menjaga kemasyarakatan. Kewarganegaraan adalah pengakuan keanggotaan dalam komunitas. Jadi, dengan keanggotaan di kelompok sosial yang lebih besar dari warga negara dan masyarakat sipil, kami mengidentifikasi peran dan norma tertentu untuk perilaku. Kewarganegaraan penting untuk tatanan sosial menurut model fungsionalis. Legitimasi untuk memerintah dan asumsi otoritas diperkuat melalui pembuatan peraturan partisipatif. Dari elit perspektif kekuasaan, kami tertarik untuk memahami apakah pengertian keanggotaan dalam komunitas politik bersifat inklusif atau eksklusif. Salah satu studi pertama tentang kewarganegaraan adalah analisis sejarah yang dikembangkan oleh Marshall. Dengan memperlakukan kewarganegaraan sebagai berbasis hak dan diciptakan melalui aturan dan prosedur dipilih secara resmi oleh negara. Marshall melihat hak bergerak melalui sejumlah tahap sejak Revolusi Besar tahun 1700-an. Pendekatannya untuk memahami kewarganegaraan dirancang untuk menjelaskan bagaimana demokrasi dan kapitalisme dapat bekerja sama saat berkembang di abad ke-18, ke-19, dan abad ke-20. Marshall menyarankan sebuah paradoks. Adam Smith menyatakan bahwa kekuatan telanjang dalam masyarakat dapat diperiksa dengan adanya sistem politik di samping sistem perdagangan. Sebuah negara minimalis bisa berperan sebagai penjaga untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan Immanuel Kant, memandang negara sebagai instrumen keamanan, menjaga perdamaian sosial. Pemerintah liberal dalam kontra mengurutkan dengan perdagangan dan keterlibatan orang yang biasanya dianggap di luar proses pemerintahan keuangan akan menciptakan keseimbangan antara institusi demokrasi dan kapitalisme. Tapi Marshall studi pertengahan abad tentang hubungan ini menawarkan kesimpulan yang berbeda, terutama setelah meneliti bukti sejarah revolusi industri, depresi besar, dan perang dunia I dan II. Marshall berpendapat bahwa kapitalisme dan demokrasi tidak sesuai karena ada dua alasan. Yang pertama, kapitalisme membutuhkan serangkaian praktik
yang kita kaitkan dengan persaingan dan didefinisikan terutama di dalam istilah ekonomi. Sedangkan demokrasi menekankan kesetaraan, kerjasama, dan akses bebas. Kedua, kapitalisme hanya bertahan dalam lingkungan di mana mereka yang menguasai sumber daya dianggap layak atau mungkin kompeten, sedangkan demokrasi mengasumsikan distribusi yang setara kekuasaan di anggota komunitas atau masyarakat. Ini menciptakan ketegangan yang melekat dalam masyarakat yang berupaya untuk memperluas kewarganegaraan dan mempertahankan kekayaan perdagangan. Menurut Marshall, hak yang berkait dengan kewarganegaraan modern hanya bisa dipahami di konteks dari apa yang kita kenal sebagai negara kesejahteraan modern. Ia mengumpulkan bahwa tindakan sosial sipil lingkungan diciptakan bersama-sama dengan negara kesejahteraan berputar di sekitar 3 sumbu ketegangan sosial. Konflik ini harus diimbangi atau diubah untuk menciptakan semacam tatanan sosial. Sumbu kewarganegaraan dikenal sebagai sumbu sipil, politik, dan sosial. Dalam poros sipil, hak akan menjadi dikembangkan untuk menjamin kebebasan individu yang diperlukan untuk fundamental. Saat ini, pertama kali muncul abad ke-18, kewarganegaraan sipil mengambil bentuk hukum di mana masyarakat akan meletakkan prinsip-prinsipnya, batas kewarganegaraan yang dapat diterima ke dalam bentuk konstitusional. Kewarganegaraan politik difokuskan pada gerakan partisipasi dan berbagai kekuasaan politik dengan massa. Di sini, hubungan diciptakan antara kewarganegaraan, negara, dan parlemen dengan ketegangan yang diciptakan dalam arah aturan atau alokasi sumber daya dengan cara dicek oleh pemungutan suara tersebut. Kewarganegaraan sosial menurut Marshall adalah tentang mendefinisikan standar dari kehidupan dan warisan sosial dari komunitas atau masyarakat. Hubungan sosial berbasis luas dibangun antara dua individu layanan yang ditawarkan oleh negara. Penekanan pada satu dimensi di atas dimensi lain juga dikaitkan dengan era sejarah yang berbeda sebagai institusi sosial yang berbeda. Dengan demikian, individu ditempatkan dalam konteks sejarah dan struktur sosial. Jadi, Marshall menyarankan bahwa kewarganegaraan berkembang dan berubah sebagai akibat dari konflik sosial dan perjuangan. Perjuangan kelas pada masa feodal mengakibatkan perubahan dalam perpanjangan hak dan hukum perlindungan. Sekian dari saya, terima kasih.